Para mahasiswa, sejawat sekalian dan pada masyarakat pada umumnya atau insan kesehatan yang kritis ya. Hari ini juga saya akan bicara tentang pengobatan glaukoma. Sebenarnya ini pengobatan spesialistik yang harus di refer atau dirujuk kepada dokter mata. Tapi dari bagian farmakologi hanya melengkapi secara teoritis, prakteknya lebih banyak ke dokter mata ya. Nah, ini sebagai pendahuluan glaukoma merupakan penyakit saraf pada mata ya, kerusakan saraf mata. Pada glaukoma itu biasanya dengan gambaran hilangnya pandangan mata, mungkin jadi buta gitu ya. Karena terjadi peningkatan intraokuler sebagai faktor risiko ya, but not required glaucoma occur, belum tentu glaukomanya terjadi gitu ya. Nah, 13,5% global kebutaan global itu disebabkan oleh glaukoma ini ya. Nah, kalau umur itu ya bisa di atas 80 itu yang terjadi 10 kali lipat dibandingkan yang di bawah 40 ya. Jadi kalau sudah semakin tua semakin mudah terjadi glaukoma ya. Jadi bisa lebih berapa kali lipat untuk terjadi glaukoma dibandingkan yang di bawah 40. Yang pertama adalah timolol. Ini merupakan timolol maleat yang merupakan beta 1, beta 2 non selektif gitu ya, beta blocker gitu ya. Bersifat berwarna putih, odorless gitu ya. Dan larut dalam air serta alkohol, stabil dalam ruang temperatur itu dalam bentuk cairan tetes itu bersifat steril, isotonik dan buffer dan dia ditambah dengan benzalkonium sebagai preservatif. Kalau mekanisme kerjanya itu meningkatkan daripada apa menyebabkan hipotensi daripada timolol itu tidak begitu dimengerti gitu ya, tidak begitu jelas ya. Tapi kerjanya kemungkinan berhubungan langsung dengan uh, penurunan pembentukan air mata dan lajunya pembentukan atau sintesis daripada air mata gitu ya. Jadi obat ini efektif menurunkan tekanan intraokuler pasien dan bekerja secara singkat. Mekanisme kerjanya itu absorpsinya baik ke saluran eh, ke seluruh saluran cerna gitu ya. Plasma konsentrasi diperkirakan 5 sampai 10 nanogram per milimeter dapat juga ditemui dalam air susu ibu gitu ya. Ini indikasinya ini benar-benar secara ophthalmologis ya, pasien dengan open angle apakik glaukoma, pasien dengan secondary glaukoma, other patient dengan peningkatan daripada tekanan intraokuler atau sebagai obat tambahan additional drugs. Kalau kontraindikasi hampir persis seperti sifat beta blocker yang lain, yaitu ya pasti pada penderita asma, kemudian pada penyakit paru obstruktif menahun yang berat ya, sinus bradikardia, kemudian daripada blok atrioventricle uh, second degree atau third degree, gagal jantung dan cardiogenic shock ya serta hypersensitivity gitu ya. Nah, ini efek sampingnya kelemahan otot ya, adanya reaksi respirasi atau pernapasan yang berat ya, cardiac reaction, kemudian sakit kepala dan depresi, gangguan GI tract atau saluran cerna berupa mual gitu ya. Nah, ini kadang-kadang terjadi hipoglikemi sementara ya pada pasien yang tergantung daripada insulin itu. Kemudian gangguan penglihatan, kabur gitu ya, ocular rehabilitation dan diplopia, staptosis serta alopecia. Digitalis dan kalsium antagonis dapat memperpanjang terjadinya konduksi daripada atrioventricular gitu ya. Pengamatan secara hati-hati, close observation. Kalau obat ini diberikan pada penderita yang mendapat reserpin sejenis alpha blocker untuk hipotensi. Dapat menyebabkan mydriasis, melebarnya bola mata atau
pupil mata ya, bila obat ini diberikan bersama epinefrin. Nah, betaxolol ini merupakan selektif beta 1 tadi non selektif beta 1 dan 2 gitu ya. Berwarna putih berupa bubuk kristalin larut dalam air ya. Juga sama preservatifnya adalah benzalkonium gitu ya. Efek adenovirus lebih kecil daripada dibanding timolol pada saluran nafas gitu. Itu kalau saja bisa terjadi menetes air mata, kalau sistemik, insomnia dan depresi. Yang kedua dari contoh daripada betaxolol adalah lepobunolol ya dari golongan ini juga termasuk beta 1 beta 2 non selective blocker ya sama dengan yang pertama tadi ya, timolol gitu ya. Ini merupakan solusi steril, tidak berwarna. Ini juga diberikan benzalkonium sebagai preservatif. Kalau efek samping yang berat itu adalah kardiovaskuler, mungkin sama efeknya dengan timolol ya karena sama-sama beta 1, beta 2 non selektif. Yang kedua adalah pilokarpin ya setelah kita ngomong tadi awal tadi adalah yang pertama adalah timolol ya, yang pertama ya. Yang kedua adalah pilokarpin gitu ya. Ini merupakan alkaloid sifat juga biotik, bekerja secara langsung. Dominan adalah kerjanya bersifat muskarinik ya. Jadi sweet gland akan sensitif terhadap obat ini dan juga lagi-lagi benzalkonium sebagai preservatif pada obat ini ya. Preservatif itu maksudnya zat penghantar gitu. Bekerja pada muscarinic reseptor M3 ya, reseptor muskarin ini ada dua ya, M3 dan M4 yang paling populer ya, yang menyebabkan konstruksi daripada otot dan menyebabkan miosis ya kalau yang tadi mediasis semua. Ini menyebabkan terbukanya trabecular meshwork melalui peningkatan tekanan pada scalar spur ya. Kerja ini itu mempersalisasi kecepatan dari aqua humus itu untuk meninggalkan mata sehingga terjadi penurunan tekanan intraokuler gitu ya. Nah, ini onset itu 10 sampai 3 menit gitu ya. Dapat menyebabkan mark deporesis pada manusia gitu ya, pada yang dewasa terutama menstimulasi keluarnya asam lambung ya sehingga terjadi peningkatan asam lambung. Indikasi ini ya, chronic simple glaucoma, chronic acute angle closure glaucoma, acute angle closure glaucoma, dan pre dan post operative intraocular tension mydriasis yang disebabkan oleh mydriatic atau cycloplegic agent. Kontraindikasinya hipersensitivitas. Nah, yang kedua adalah kalau terjadi konstriksi yang tidak diinginkan gitu ya. Misalnya pada akut iritis atau uveitis, secondary glaucoma, akut inflamasi disease daripada ruang depan, daripada mata gitu ya. Kemudian untuk keamanan dan efektivitas pada anak itu belum diketahui dan pasti. Jadi obat ini masuk kategori C ya secara oleh FDA ya. Jadi kita mesti lihat kategori obat untuk wanita hamil ada 5 ya, A, B, C, D dan X. Kalau X adalah kontraindikasi mutlak. Efek samping ini mata kabur, transient staging ya, terasa ada sengatan, burning merah gitu ya, marah, terkesan terbakar gitu, tiring, berair mata ya. Kemudian dapat terjadi hipertensi dan spasma daripada bronkus sehingga mengiknya bertambah berat gitu ya. Ini pilokarpin dan non-steroid itu diketahui kalau diberikan bersama tidak efektif gitu ya. Kemudian ini ada asetilkolin klorida yang termasuk golongan ini ya, berupa cairan
yang tidak stabil, bersifat meiotik, kerjanya langsung dan kerjanya pendek gitu ya. Meiosis terjadi karena terjadinya adalah setelah pelepasan daripada lensa pada katarak surgery, keratoplastik, iridotomi, ataupun operasi pada segmen anterior lainnya. Ya. Efek samping edema kornea, clouding ya, clouding, kabur gitu, dekomposisi, bradykardia, hipotensi, serta berkeringat. Yang ketiga adalah epinefrin. Epinefrin ini adalah bersifat simptomatik yang bekerja pada alfa dan beta reseptor. Ya. Ini bersifat potent vasopressor, jadi vasokonstriksi terjadi. Yang untuk pemberian topikal menyebabkan conjunctival dekongestion atau vasokonstriksi, terjadi mediasi sementara dan penurunan tekanan intraokuler. Ya. Yang tersedia dalam bentuk epinefrin bitaltrat dan hidroklorid ya, secara terapi keduanya sama gitu, equal gitu ya. Jadi benzalkonium juga dipakai sebagai preservatif. Mekanisme kerjanya bahwa penurunan tekanan intraokuler itu dikarenakan menurunnya produksi aquos dan peningkatan keluarnya cairan aquos ya. Durasinya itu adalah 12 sampai 24 jam. Ya. Kalau farmakokinetiknya itu masa kerja 1 jam ya, peak plasmanya 2 sampai 4 jam, dan kalau dapat menembus plasenta dan air susu ibu gitu ya. Walaupun efeknya pada bayi nggak begitu besar walaupun menembus air susu ibu. Ini indikasinya hanya untuk open glaukoma dan chronic simple glaukoma. Kalau kontraindikasi hipersensitif, glaukoma sudut sempit itu ya, kemudian apakia, kemudian untuk special risk patient, diabetes, hipertensi, heart disease, dan cerebral atherosclerosis. Untuk orang tua hati-hati ya, digunakan dengan hati-hati. Untuk anak-anak belum dibolehkan gitu ya, karena safety dan efikasinya belum diketahui. Ya. Efek samping stinging, rasa tertusuk dan terbakar gitu, ya bisa juga sistemik, sakit kepala, palpitasi dan sebagainya gitu ya. Nah, drug interaction, timolol, apraklonidin dan atropin menambah efeknya ya, bersifat sinergik, jadi aman sebenarnya, meningkatkan simptomatik dengan imipramine, menurunkan vasoprefect, ini bersifat antagonistik kalau diberi bersama chlorpromazine dan phenothiazine, dua-duanya adalah jenis antihistamin. Dan tidak boleh dipakai selama menggunakan kontak lensa gitu ya. Kemudian carbonic anhydrase inhibitor ini walaupun diuretik, dia tidak dipakai sebagai diuretik, tapi obat ini dipakai untuk gangguan mata dan sudah ada yang dalam bentuk topikal yaitu disebut dorzolamid ya, dorzolamid. Ya, ini pertama kali diperkenalkan sebagai diuretik, tapi efeknya terutama pada tekanan intraokuler, jadi tidak tergantung daripada diuresis gitu ya. Mekanisme kerjanya menurunkan daripada kecepatan pembentukan daripada aqueous humor, ya. Jadi secara otomatis tekanan intraokuler pasien glaukoma itu akan menurun gitu ya. Jadi penghambatan karbonik anhidrase pada silier itu menurunkan produksi daripada aqueous humor ya. Ya. Nah, ini obat ini juga didistribusi secara luas dalam tubuh ya. Kalau dipakai secara topikal juga mencapai sistemik sirkulasi ya. Kemudian absorpsi dari obat ini tidak dapat dikurangi dengan pemberian bersama makanan. Ekspresi utama dalam bentuk utuh dalam urin gitu ya. Kalau indikasi ini untuk primary open angle glaucoma, other chronic glaucoma refractory, kalau kontraindikasi penyakit hati dan penyakit ginjal, kemudian penyakit paru obstruktif, wanita hamil,
Kalau efektivitas dan safety-nya belum diketahui pada anak ya, dan obat ini juga tidak boleh diberikan selagi menggunakan lensa kontak gitu ya. Untuk topical use belum secara lengkap dievaluasi, yang jelas bisa terjadi stinging, burning dan discomfort atau tidak menyenangkan pada mata ya. Jadi bisa terjadi alergik pada reaksi mata gitu ya. Blur vision, mata kabur, sudah sakit kepala ya sampai ke lemah gitu ya. Kalau interaksi obat itu menyebabkan salisilat intoksikasi kalau diberi bersamaan, kalau diberi bersama aspirin, terutama pada pasien jantung ya untuk memerlukan pengencer darah, mempengaruhi aksi daripada methenamine ini pada methenamine ini adalah jenis antiseptik saluran kemih, menurunkan osteomalacia ya yang disebabkan oleh. Nah, latanoprost ini termasuk obat yang baru ya, merupakan selektif prostaglandin F2 alpha. Ini melindungi dari cahaya yang dapat disimpan dalam suhu ruangan, bersifat prodrug, lipofilik ya, dirubah menjadi bentuk aktif dari latanoprost, hidrolisis of latanoprost, kemudian benzilkonium ditambahkan sebagai preservatif. Ini mekanisme kerjanya dengan menurunkan IOP, intraocular pressure, itu dengan meningkatkan pengeluaran terutama melalui opio-scleral outflow pathway gitu ya. Mekanisme lain dimungkinkan adanya relaksasi daripada musculus ciliar, dan prostaglandin ini tidak menurunkan aqueous humor, tidak menurunkan jumlah aqueous humor ya. Ini absorpsinya luas di mata ya, diabsorpsi terutama melalui kornea gitu ya. Yang dihidrolisa biologi active action ya, menjadi aktif, kemudian metabolisme terutama melalui ginjal. Indikasi ini ya, open angle glaucoma, ocular hypertension, pigment dispersion syndrome. Kemudian kalau kontraindikasi, alergik atau sensitif terhadap obat-obat ini, wanita hamil dan menyusui, aman untuk anak-anak, keamanan dan untuk anak-anak belum diketahui, juga tidak boleh diberikan bersama kontak lens gitu ya. Efek samping eyelash change, the most frequent ya, iritasi mata, kemudian perubahan warna daripada iris, uveitis, cystoid macular, ya, common cold. Nah, ini yang lain adalah pain dan rash gitu ya. Kalau drug interaction dia bersifat adiktif ya, jadi bagus, atau bersifat sinergi ya, bersama cimolol, pilokarpin ataupun oral carbonic anhydrase inhibitor. Itu dulu. Terima kasih telah menonton. Silakan subscribe,